Kami dari kelompok 2 kelas 4B akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil praktikum kami mengenai uji potensi senyawa antimikroba. Adapun anggota kelompok kami yaitu dari ekor NPM 062 sampai ekor NPM 073. Pada kesempatan kali ini, agenda bahasan atau topik yang akan disampaikan itu ada 4. Yang pertama tujuan, kemudian dasar teori dan prosedur, yang ketiga hasil pengamatan, dan yang terakhir pembahasan serta kesimpulan. Dimulai dari yang pertama, tujuan, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi antibakteri dari suatu senyawa antimikroba, misalnya antibiotik, secara difusi sumuran dan difusi paper disk. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu dasar teori dan prosedur, di mana antimikroba adalah senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri maupun mikroorganisme. Senyawa tersebut dapat menyebabkan terjadinya denaturasi pada membran sel bakteri, sehingga mempengaruhi difusi senyawa keluar masuk. Akibatnya terjadi lisis pada bakteri tersebut. Pada umumnya, pengujian potensi antimikroba secara mikrobiologi dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode yang pertama, difusi, di mana metode ini merupakan kondisi terdifusinya senyawa antibakteri ke dalam media padat di mana mikroba uji telah diinokulasikan. Metode difusi dapat dilakukan secara sumuran dan secara paper disk. Metode yang kedua yaitu metode dilusi, di mana pada metode ini dilakukan pencampuran substansi mikroba dalam kadar bertingkat ke dalam medium bakteriologi solid maupun cair. Metode ini dapat dibagi menjadi broth dilution dan solid dilution. Metode dilusi menggunakan cakram dilakukan dengan cara kerja cakram sebagai media untuk menyerap bahan antimikroba yang telah dijenuhkan ke dalam bahan uji. Sedangkan metode difusi secara sumuran dilakukan dengan membuat lubang tegak lurus pada agar padat yang telah diinokulasi dengan bakteri uji. Kemudian lubang diisi sampel dan diinokulasi. Luasnya zona jernih menunjukkan kepekaan mikroba terhadap antibiotik. Selain itu, luasnya zona jernih juga berkaitan dengan kecepatan berdifusi suatu antibiotik pada media. Selanjutnya itu prosedur kerja, di mana alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini yaitu untuk uji potensi senyawa antibiotik secara difusi sumuran, alat yang diperlukan cawan Petri steril, pelubang sumuran, mikropipet, tabung reaksi, lampu Bunsen, kawat mikron, serta rak tabung reaksi. Kemudian untuk bahan yang diperlukan yaitu media agar steril, air steril, antibiotik amoksisilin, dan kultur murni bakteri. Sedangkan untuk uji potensi senyawa antibiotik secara difusi paper disk, alat yang diperlukan yaitu cawan Petri steril, antibiotik disk, mikropipet, tabung reaksi, lampu Bunsen, tabung reaksi, dan batang L. Kemudian untuk bahan yang diperlukan yaitu media agar steril, antibiotik doksisiklin, antibiotik clindamycin, antibiotik amoksisilin, serta kultur murni bakteri. Kemudian dilanjutkan pada prosedur kerja. Untuk uji potensi senyawa antibiotik secara difusi sumuran, prosedur kerjanya yaitu pertama disiapkan media Na dalam 2 cawan Petri sebanyak 5 ml, kemudian dibiarkan memadat sebagai base layer. Selanjutnya diambil suspensi bakteri uji sebanyak 1 ml dan diinokulasikan ke dalam media Na sebanyak 15 ml dengan cara pour plate, dibuat dalam 2 cawan Petri. Selanjutnya dituang secara merata sebagai set layer di atas base layer agar dibiarkan memadat, di mana hal ini dilakukan pada kedua cawan Petri, kemudian diberi label. Masing-masing cawan Petri dibagi menjadi 4 kuadran atau bagian menggunakan spidol. Setelah itu dibuat sumuran pada masing-masing cawan Petri di tengah-tengah tiap kuadran menggunakan pelubang gabus nomor 4 dan jarum OC secara perlahan. Diinokulasikan menggunakan mikropipet sebanyak 10 mikrogram setiap sumuran menggunakan antibiotik yang memiliki konsentrasi pada kuadran pertama amoksisilin 12,5 mg per mili, kuadran kedua amoksisilin 6,25 mg per mili, kuadran ketiga amoksisilin 3,125 mg per mili, dan kuadran keempat yaitu kontrol negatif berisi air steril. Setelah itu diberi label lalu diinokulasikan selama 24 jam. Setelah diinokulasikan selama 24 jam akan diperoleh hasil. Selanjutnya, untuk uji potensi senyawa antibiotik secara difusi paper disk dilakukan dengan pertama dituangkan 15 ml media Na ke dalam cawan Petri secara aseptis, kemudian diberikan label dan dibiarkan hingga memadat. Selanjutnya diambil sampel bakteri sebanyak 10 ml lalu diletakkan pada media Na secara spread plate dan diberi label. Kemudian disiapkan 15 ml media Na di dalam cawan Petri, diinokulasikan 10 mikroliter suspensi bakteri uji pada media Na dengan cara spread plate dan dibiarkan hingga mengering.
pada cawan Petri dibagi menjadi 4 bagian atau kuadran menggunakan spidol. Diletakkan pada masing-masing bidang secara aseptis. Kuadran pertama kontrol negatif, kedua doksisiklin, ketiga clindamycin, dan keempat amoxicillin. Selanjutnya diberi label dan diinokulasikan selama 24 jam. Setelah 24 jam, hasilnya diamati. Yang ketiga, hasil pengamatan. Sterilisasi alat dan bahan. Yang pertama, dilakukan alat dan bahan dicuci dan dibungkus dengan kertas perkamen, lalu disterilisasi dengan autoclave. Didapatkan alat dan bahan yang sudah steril. Yang kedua itu pembuatan kultur uji. Pertama, metode sumuran. Media Na disiapkan sebanyak 15 ml, lalu dituang dalam tabung reaksi steril. Sampel bakteri dipipet sebanyak 100 mikrogram dan diletakkan pada media Na dalam tabung reaksi. Media Na berisi bakteri dituang dalam cawan Petri steril dan dibiarkan hingga mengering. Hasilnya didapat 2 lapisan media Na dengan lapisan atas berisi bakteri uji yang akan dibuat lubang sumuran. Yang kedua, setiap cawan Petri dibuat garis menjadi 4 bagian atau kuadran. Yang ketiga, setiap kuadran dibuat 1 sumuran. Yang keempat, sampel antibiotik dipipet sebanyak 10 mikrogram, lalu diteteskan pada tiap kuadran dengan konsentrasi berbeda. Diperoleh hasil pada lubang sumuran 1, amoxicillin 12,5 mg per mili. Yang kedua, amoxicillin konsentrasi 6,25 mg per mili. Yang ketiga, amoxicillin 3,25 mg per mili. Yang keempat, kontrol negatif air steril. Yang kelima, diinkubasi selama 24 jam lalu diamati. Didapatkan hasil setelah diinkubasi. Yang pertama, zona hambatan 3 cm jernih. Yang kedua, zona hambatan 3 cm jernih. Yang ketiga, zona hambatan 2,5 cm jernih. Yang keempat, zona hambatan 0 cm jernih. Yang B, metode paper dish. 1. Disiapkan media Na sebanyak 15 ml, tuangkan pada cawan Petri, dibiarkan hingga memadat. Diperoleh media Na berwarna bening padatan. Yang kedua, sampel bakteri dipipet sebanyak 10 mikrogram lalu diratakan dengan batang L. Didapatkan media Na berisi sampel bakteri yang telah diratakan. Yang ketiga, disiapkan sampel antibiotik dipipet sebanyak 10 mikroliter, kemudian diletakkan pada disk antibiotik. Hanya amoxicillin 12,5 mg per mili. Diperoleh sampel doksisiklin, amoxicillin 12,5 mg per mili dan clindamycin 10 mikroliter. Yang keempat, disk antibiotik diletakkan pada media Na kultur yang sudah dibagi menjadi 4 kuadran. Diperoleh sampel, diletakkan pada masing-masing kuadran. 1. Tidak berisi sampel. 2. Disk doksisiklin. 3. Disk clindamycin. 4. Disk amoxicillin. Yang kelima, diinkubasi selama 24 jam, kemudian diamati. Diperoleh hasil setelah inkubasi. Yang pertama, zona hambatan 0 cm keruh. Yang kedua, zona hambatan 3 cm jernih. Yang ketiga, zona hambatan 3,5 cm jernih. Yang keempat, zona hambatan 2,5 cm jernih. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Antibiotik amoxicillin merupakan antibiotik dengan spektrum luas yang berasal dari derivat penisilin. Antibiotik ini bekerja dengan melawan bakteri gram negatif dan gram positif dengan mekanisme kerja yaitu membunuh bakteri secara langsung dengan cara mengganggu tahap terakhir sintesis dinding sel atau yang biasa disebut dengan reaksi transpeptidase. Doksisiklin merupakan antibiotik semisintetik bakteriostatik turunan dari tetrasiklin yang berspektrum luas. Mekanisme kerja doksisiklin yaitu menghambat sintesis protein dengan berikatan dengan subunit ribosom 30S dan diduga juga berikatan dengan subunit 50S. Nah, proses inilah yang akan menghambat pertumbuhan dari bakteri. Clindamycin merupakan antibiotik broad spectrum yang mempunyai kepekaan terhadap bakteri gram positif aerobik seperti Staphylococcus dan Streptococcus. Bakteri gram negatif anaerobik berbentuk batang dan bakteri Staphylococcus yang resisten terhadap metisilin. Mekanisme kerja clindamycin adalah menghambat terjadinya sintesa protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom 50S yang menghambat terbentuknya ikatan peptida. Berdasarkan hasil praktikum yang kelompok kami peroleh, didapatkan hasil yaitu diameter zona hambat pada difusi sumuran
sebesar 3 cm pada kuadran 1, zona hambat 3 cm pada kuadran 2, zona hambat 2,5 cm pada kuadran 3, dan zona hambat 0 cm pada kuadran 4. Sedangkan dengan menggunakan metode cakram, didapatkan hasil diameter zona hambat 0 cm pada kuadran 1 tanpa berisi sampel, zona hambat 3 cm pada kuadran 2 dengan menggunakan disk doxycycline, zona hambat 2,5 cm pada kuadran 3 dengan menggunakan antibiotik clindamycin, dan zona hambat 2,5 cm pada kuadran 4 dengan menggunakan disk amoxicillin. Adanya zona bening pada masing-masing media menunjukkan bahwa terjadi aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri di sekitar lubang yang berisi antibiotik. Semakin luas zona bening, maka semakin besar suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Pada praktikum kali ini, digunakan kontrol positif dan kontrol negatif pada masing-masing metode. Pada metode difusi sumuran, kontrol negatif yang digunakan yaitu air steril, sedangkan metode difusi paper disc, kontrol negatif yang digunakan yaitu kertas disk yang tidak berisi antibiotik. Hasilnya yaitu tidak terjadi aktivitas penghambatan bakteri yang ditandai dengan terbentuknya zona keruh. Sedangkan kontrol positif pada metode difusi sumuran menggunakan amoxicillin dan pada difusi cakram menggunakan kontrol positif doxycycline, clindamycin, dan amoxicillin. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga antibiotik tersebut memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari praktikum yang kami lakukan, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu bahwa bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang dapat dihambat pertumbuhannya oleh beberapa jenis antibiotik, termasuk antibiotik amoxicillin, doxycycline, dan antibiotik clindamycin. Setiap antibiotik memiliki mekanisme kerja yang berbeda, seperti mengganggu sintesis dinding sel, menghambat sintesis protein, dan juga menghambat ikatan peptida. Dalam praktikum, dilakukan pengujian dengan menggunakan metode difusi sumuran dan metode cakram untuk mengetahui aktivitas penghambatan bakteri oleh antibiotik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga antibiotik tersebut memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.